penyakit ini muncul insya Allah karena akhlak perbuatan, khususnya marah, yang berhubungan dengan marah. Kalau ada seseorang itu bilang, seseorang siapapun orang di dunia, kalau bilang penyakit itu dari marah, bohong, dia yang harus bertanggung jawab besok di akhirat. Kalau dia bilang penyakit itu dari marah, bohong. Coba saya hanya cuma bertanya, coba terangkan bagaimana hadis Nabi, la tatok walakal jannah. Kalau saya itu terangkan aja gimana, dia nggak ngerti, pasti nggak ngerti. Ya ikutin aja, jangan marah, bagimu surga. Loh, bukan seperti itu. Allah itu memberikan hadis itu melalui malaikat Jibril, sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW, dan itu benar dari Allah Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang nggak mampu, ya jangan mengumbar omongan ngawur yang akhirnya menghasut, yang akhirnya nanti dia beserta teman-teman hasutannya itu nanti masuk ke neraka. La taktub walakal jannah, itu betul itu. Jangan marah, bagimu surga. Coba kita balik, kalau marah kamu masuk neraka. Coba itu betul-betul masuk nerakanya gimana? Kenapa marah ini masuk neraka? Coba kamu berpikir. Kalau ada seseorang sakit itu dari marah itu bohong, dia nggak pernah tahu, dia nggak punya silabus. Padahal diceritakan di ayat yang lain, wala nutiqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Sungguh Allah akan menimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa kecil di dunia ini apa? Sakit. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Berarti Allah itu sudah bersimulasi dengan manusia muslim dan manusia di dunia yang non muslim, itu sudah memberi kabar bahwa kalau kita itu sakit di dunia, besok di akhirnya pasti masuk neraka. Makanya sakit ini kita breakdown, kenapa bisa sakit, kita urai. Bukan sakit ini karena Allah menginginkan saya sakit, loh berarti kamu berpikir Allah dolim. Dia dibilang begitu, bilang Allah tidak dolim. Loh kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Bisa menuduh Allah kalau ini saya sakit karena Allah. Lah, dari mana? Saya ditakdirkan sakit. Kenapa Allah mentakdirkan kamu sakit? Coba terangkan. Kan nggak bisa lagi. Masa Allah tiba-tiba kamu sakit, kamu dapat hadiah, kamu dapat istri gini, kamu lahirnya non muslim, kamu, lu itu Allah dolim kalau begitu caranya, cara berpikir. Enggak. Makanya di dalam Quran banyak sekali menceritakan bahwa Allah itu tidak dolim kepada hambanya. Pegang itu. Berarti sakit ini harus kita urai. Kenapa? Kalau udah ketemu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa sih susahnya mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Kalau sama-sama muslim, kalau dia tidak mau memohon ampun, sombong. Kalau dia mohon ampunnya hanya di lisan, dia tidak akan tahu jawabannya. Nah inilah kenapa sakit itu insya Allah dari perbuatan manusia sendiri. Ya karena itu, kalau dia itu berbuat salah, dia akan nilai negatif. Nanti dia salah lagi, negatif. Lama-lama negatifnya kan banyak. Kalau sudah dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, Allah memang mengutus dari negatif, dari dosa yang banyak ini munculkanlah sakit agar dia itu kembali ke jalan Allah. Itu aja sebenarnya Allah itu. Makanya istilahnya ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya orang itu nggak paham bahwa setiap hari dirinya itu dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih petunjuk jalan yang benar. Tapi mata manusianya itu nggak sanggup, nggak ngerti kalau dia dikasih petunjuk jalan yang benar. Sehingga nafsunya hanya menginginkan keinginan secara pribadi. Nah, mbok dia itu baca Fatihah berkali-kali, tetapi yang dia inginkan adalah miring aja ke kiri, ya selamanya akan diketawain sama malaikat. Tul, kamu itu minta petunjuk jalan yang benar, dikasih tahu melenceng lagi. Tapi itu diulang lagi dalam sholat, melenceng lagi loh, kan gitu. Dikasih petunjuk, melenceng lah ya, akhirnya ya sampailah dia di titik dia harus diberi sakit. Ya, jangan kalau pas sakit baca ini nanti Allah pasti nyembuhin. Dah. Kalau Allah mentakdirkan sakit, kenapa Allah menyembuhkan hanya dengan baca itu? Enggak.
Yang orang normal aja, orang sakit itu harus ikhtiar pergi ke dokter. Ini hanya manusia normal ya. Harus ada analisa, harus nanti obatnya beda-beda. Kan sakit pusing dengan kanker kan beda, sakit pusing dengan mencret beda. Jangan kalau sakit semua sakit bacaannya sama, kan gitu. Iya. Itu kan harus mikir sebenarnya. Sakit pusing di kemo. Bagus itu, berarti dia kelebihan uang itu tuh. Nah dari sinilah kita harus pahami. Ayolah sedulur-sedulur muslim, sedulur-sedulur beriman, pahami Quran itu petunjuk, jangan kita sia-siakan. Ya, petunjuk untuk menjadi kita itu kembali ke jalan Allah. Kalau kita bertobat kembali ke jalan Allah, jangan kita sia-siakan. Kalau banyak ulama, banyak ustadz yang lain tuh cerita dunia ini sebentar lagi, ayo